tanggal 17 April yang lalu, Forum Purnawirawan TNI sebut 8 tuntutan politik. Ya, dan di situ kemudian usul ke MPR agar Wapres dimakzulkan atau mundur lah begitu ya. Jadi sebetulnya kembali kepada penilaian soal kinerja pemerintah yang lebih 80% dinilai oleh masyarakat. Itu kan tidak terbaca oleh masyarakat yang dalam hal ini literasi media, Pak. Jadi masyarakat itu tidak terbaca itu. Jadi dengan kerendahnya itu kan masuk mengisi orang-orang yang ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi ketutup itu, Pak. Yang 80 di pekerjaan itu ketutup semua, sehingga masyarakat mendengar seolah-olah ini suara seluruh. Tanggal 17 April yang lalu, Forum Purnawirawan TNI sebut 8 tuntutan politik. Ya, dan di situ kemudian usul ke MPR agar Wapres dimakzulkan atau mundur lah begitu ya. Jadi sebetulnya kembali kepada penilaian soal kinerja pemerintah yang lebih 80% dinilai oleh masyarakat. Itu kan tidak terbaca oleh masyarakat yang dalam hal ini literasi media, Pak. Jadi masyarakat itu tidak terbaca itu. Jadi dengan kerendahnya itu kan masuk mengisi orang-orang yang ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi ketutup itu, Pak. Yang 80 di pekerjaan itu ketutup semua, sehingga masyarakat mendengar seolah-olah ini suara seluruh. Padahal itu kan diluruskan oleh PPAU duluan ya, tanggal 21 PPAU saya baca, PP Angkatan Darat, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat dan Angkatan Laut tanggal 28. Majen Purn Komarudin Simanjuntak, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, PPAD, menegaskan bahwa 8 tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak mewakili sikap resmi PPAD. Ia menyatakan bahwa meskipun usulan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika masyarakat, pernyataan sikap tersebut bukanlah representasi dari seluruh purnawirawan TNI AD. Padahal, Pak, pernyataan itu kalau Prof. Renald baca lagi tuh bulan Februari. Oh, bulan Februari, bukan 17 April? Bukan, diputar lagi 17 April. Nah, kalau sesuatu peristiwa diputar tidak sesuai dengan konteks dan waktu, kan namanya hoax. Tempo hari Prof. Renald tanya saya bedanya simulakra dengan hoax. Simulakra barang tidak ada diada-adakan, toh masyarakat percaya. Ini barangnya ada, hanya waktunya udah nggak cocok. Jadi ini kan hoax namanya. Kalau dari intelijen, Prof, perbedaan ini sesuatu hal yang tidak biasa. Berarti ada yang main. Karena kenapa tidak waktu itu ramai? Waktu itu muncul pernyataan tidak ada yang ribut. Ributnya kenapa 2 bulan kemudian? Berarti harus diselidiki oleh intelijen, ini ada yang main. Dan kalau ada yang main ini saya jadi curiga, karena saya kira kan intelijen para fungsioner sekarang pasti lebih pintar lah, karena lebih tahu kan, karena masa lalu dengan sekarang kan beda, tantangannya beda, idealismenya. Cuma saya punya pengalaman saja, khusus untuk masalah dibubarkannya USAID oleh saya terima kasih ke Donald Trump. Khusus ini. Oh, Bapak terima kasih? Terima kasih, karena USAID itu ada 4 orang mantan CIA kerja di situ. Jadi tidak mungkin dia bekerja itu tanpa ada alasan, karena dia seorang mantan. Kenapa mesti dia? Apa tidak ada orang lain gitu? Jadi Bapak melihat, membaca ini seperti ada peran intelijen di dalamnya? Ada. Saya baca ada. Jadi saya sangat bersyukur, semisalnya belum dibubarkan sama
Donald Trump, dia masih di sini, ini dia langsung manfaatkan. Oh, penggalangan berjalan. Iya, saya langsung bisa tunjuk dia nih, gitu. Karena ini kan saya kenal orangnya, yang suka main di PLTA yang saya tahu di Sumatera. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Itu diganggu terus. Yang ganggu ini. Jadi kan orang asing. 4 orang. 4 orang itu, iya. Orang, dan Bapak sudah mendeteksi mereka CIA. Iya, bukan, memang saya kenal. Soal purnawirawan TNI tadi, itu kan diantaranya ada senior yang cerdas seperti Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden begitu ya, yang juga tanda tangan dan ikut di situ dan kemudian memberi statement. Ada Pak Sutioso juga di situ. Begitu. Ini yang harusnya berpikir jernih adalah yang muda-muda, yang jangan membawa nama besar seperti Pak Tri Sutrisno, ya. Itu kan umur 90 tahun tahun ini. Jadi ya sudah banyak keterbatasan. Seperti saya juga gini kan, 80 tahun, apalagi 90. Dampaknya apa itu kan nggak terpikir. Kemudian kalau kita perhatikan orang-orang tua seperti saya sama teman-teman saya ini, ngomongnya kan diulang-ulang tuh. Makanya saya jagain Pak ini teman-teman biar ingetin saya jangan diulang-ulang. Teman-teman hadir di sini ya, ngingetin gitu ya. Itu juga kita lihat begitu mestinya ya kita sama-sama menjagalah. Jadi jangan sampai orang-orang tua kita ini diseret-seret kepada sesuatu pemikiran yang berbeda, yang bisa membuat mereka yang bertanggung jawab dalam hal ini administrator negara terganggu. Jadi kan Pak Prabowo ya pernah waktu itu bilang waktu kampanye kapan ya saya lupa tanggalnya, tapi ada ngomong bergabung saja sama saya atau jangan mengganggu. Saya kira itu artinya ya dalam ya. Kalau kita tidak mau bergabung ya jangan mengganggu gitu. Dan kalau kita memberikan saran ya yang sistemik gitu. Jadi kan nggak bisa kita misalnya copot si A, copot si B. Nah kan ada cara gitu kan. Jadi dan itu kan kalau nuntut apa haknya menuntut ya. Menurut saya kita sama-sama ini udah tua. Tidak menuntut tapi mengasih saran. Kalau kinerja pemerintah kan harus diukur berdasarkan survei. Dan survei saya ikutin yang kredibel mengatakan bahwa kepuasan terhadap kinerja pemerintah kita ini lebih dari 80%. Artinya kita sudah punya ukuran. Dan tinggal kita kasih masukan-masukan 20% kurang gitu. Jadi sangat naif ya Prof, menurut pikiran saya kalau kita memberi saran itu seperti kita mendikte. Karena dengan kinerja seperti itu mestinya kita memberikan saran dengan pengertian dan peringatan ya. Seseorang memberikan saran, kalau saran itu sudah disampaikan, selesai. Tugasnya selesai. Jadi tidak bisa kita memberi nasihat atau saran kepada seseorang, apalagi seorang kepala rumah tangga, seorang kepala negara. Kita sampaikan, kita suruh ngikutin apa yang kita mau. Kan? Yang jalankan bukan kita. Bukan kitanya. Kita tidak menjalankan dan tidak tanggung jawab. Kalau sampai salah, kita mau, oh iya ya salah. Yang tanggung jawab kan eksekutif. Jadi tidak ada lagi hak kita tuh untuk mendikte. Salah-salah ini dari apa yang biasa kita benci karena salah paham. Yang disebut diktator proletar. Itu seperti itu sebetulnya praksisnya. Jadi jangan kita mendikte seorang pemimpin. Harus persuasif ya. Harus ya Pak. Sudah alasannya harus benar dan tepat itu tujuannya. Karena benar dan tepat kan nggak sama ya Pak. Benar itu menyangkut prosedur, tepat menyangkut hasil. Ya, kalau kita mau nembak kan ya
harus benar dibidik ya, bukan ditaruh di kuping, harus dibidik. Tapi kalau tidak kena kan berarti tidak tepat. Jadi itu bedanya benar. Presiden kemudian mengundang para purnawirawan itu datang ke istana kalau tidak salah, bertemu dengan presiden. Pernyataan sikap bersama Pepabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Perim. 1. Wadah purnawirawan TNI Polri yang resmi adalah Pepabri, LPRI, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Perim. 2. Soliditas TNI Polri merupakan jaminan bagi tetap tegaknya dan utuhnya NKRI. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang terus-menerus. 3. Purnawirawan TNI Polri walaupun sudah purna tugas, tetapi belum purna pengabdian, tetap berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tribrata, sehingga purnawirawan TNI Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi. 4. Purnawirawan TNI Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah sesuai dengan Asta Cita. 5. Purnawirawan TNI Polri mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kelancaran pembangunan nasional. Selesai. Ya, karena presiden ini kan peka, orangnya sensitif. Karena sesuatu ingin kemudian langsung instan mengatasi itu. Kan kita punya forum PPAD, Purnawirawan Angkatan Darat. Jadi karena bulan Maret ada pernyataan itu, 2 bulan kemudian baru bergulir, lalu PPAU, Purnawirawan Angkatan Darat, cepat-cepat bilang kami tidak ikut di situ. Nah, jadi itu urusan pribadi. Nah, jadi diikuti oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut tanggal 28 juga sama. Kami tidak tanggung jawab itu pribadi. Nah, pribadi berarti kan dalam konteks ini tidak sistemik. Kalau kita ngikutin sistem mestinya kan lewat Angkatan Darat, Laut, Udara kan tentara-tentara ini. Yang polisi lewat PP Polri gitu. Namanya juga purnawirawan. Jadi masuk dalam sistem. Presiden kita ini sudah sejak awal mencanangkan selalu bergabung, bersatu, kita bersatu. Nah, ini kalau persoalan di dalam ini tidak terkonsolidasi dengan baik, bagaimana kita bisa ikut apalagi berperan menyelamatkan bangsa Indonesia dan tetap mensejahterakannya. Itu kan tujuan kita di era perang dunia dagang, perang dunia ekonomi dan finansial sekarang ini. Ini kan perang, bro. Kita ini dalam keadaan perang dunia, hanya bukan pakai bom, jadi nggak ada bom. Sifat perang berbeda nih kali ini. Beda, tapi kan kita bisa tiba-tiba mati, kelaparan, tiba-tiba mati, nggak ada nakni. Tiba-tiba saling membunuh kita, bisa karena kehabisan makanan dan sebagainya. Bener. Homo homini lupus jadinya. Homo homini lupus. Manusia serigala manusia. Karena kita tidak sadar. Inilah sebetulnya kan yang pintar-pintar adalah para tokoh masyarakat kan. Kalau masyarakat bangsa kita ini kan masih sangat paternalistik. Ya dia lihat tokoh agama, dia lihat tokoh masyarakat, tokoh influencer kayak Prof. Lenal Kasali itu kan masyarakat kan lihatnya ke situ. Dan baru mereka bisa disadarkan bahwa kita ini sedang dalam keadaan perang. Jadi hal-hal yang begitu-begitu jadi kecil dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi, perang. Di perang ini jangan sampai kita jadi asbak. Karena yang kalah jadi nanti asbak karena yang kalah kan jadi abu. Kita jangan mengganggu. Kita justru mendorong supaya pemerintah kita bisa berpikir jernih untuk menerapkan strategi terbaik yang dipilih. Di atas itu saja jangan, yaitu jadi
jadi pion di dalam geopolitik ini. Jangan jadi pion, kita harus memegang peran. Justru sesudah ini perang akan selesai, Bro. Saya ramalkan ini sekitar 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Perang ini udah reda. Ada perang, jangan kita buntung, jadi asbak. Kita justru harus untung dengan perang selesai. Tahun 98 kita banyak buntungnya itu. Iya kan? Banyak perusahaan yang kemudian dijual pada asing. Asing punya cabang di mana-mana di sini. Itu, buntung. Kalau kita mau untung kan sekarang, biar kita berpikir. Soal-soal ini soal-soal yang tidak terlalu besar. Jadi kita cenderung kepada membesar-besarkan soal yang kecil, mengecil-ngecilkan soal besar. Perang dunia kan itu soal besar. Besar. Tapi kita nggak lihat remeh. Kita anggap remeh.